sekolah minggu walaupun masih online tetap semangat ya. Tetap harus semangat untuk kita mau datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Bapa, ku datang kepadamu naikkan ucapan syukur. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita siapkan untuk sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami anak-anak-Mu boleh datang pada hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam suasana online Tuhan, tapi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau berkati akan anak-anak-Mu, guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bu Nunu, iya Bu Ade, siapa yang menjadi juru selamatnya Ibu Nunu? Tuhan Yesus. Bu Ade, tahu enggak? Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Juru selamat kita. Dan dia adalah satu-satunya sahabat kita. Betul sekali. Anak-anak kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya disambung dengan ada satu sahabatku yang setia. Ya, semangat. Yesus itulah satu-satunya penebus yang sungguh. Dia berjanji
Bu Nunu, Ya, Bu Ate. Bu Nunu senang nggak mendengarkan firman Tuhan? Senang sekali, Bu Ate. Suka baca Alkitab di rumah? Suka. Anak-anak di rumah suka membaca Alkitab. Saya percaya semuanya kita semua merindukan Tuhan Yesus hadir melalui firman-Nya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau pujikan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Tolong kami Tuhan agar kami bisa konsentrasi, bisa memahami firman Tuhan pada hari ini, dan bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema cerita kita hari ini adalah Yesus Penyelamatku. Bacaan Alkitabnya dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sudah ketemu? Yuk kita baca ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang Bu Vera akan tunjukkan gambar. Dara, kenal enggak sama ini? Wah, ya pasti kenal toh Bu. Itu superhero, jagoan,
yang melawan kejahatan, membasmi para penjahat. Ada The Avengers, ada Superman, Batman, The Flash, dan lain-lain. Bu Vera masa nggak kenal sih sama mereka? Nah, betul jawabannya. Terus Bu Vera tunjukin gambar lagi. Kenal nggak sama ini? Wah, kalau ini ya pasti kenal toh Bu. Itu para idola anak zaman now, para selebritinya artis-artis Korea. Ada yang cowok ganteng-ganteng, ada yang ceweknya cantik-cantik loh Bu. Oke, gambar lagi. Ini yang atas itu kan boy girl dan boy bandnya Korea Bu. Wah, keren kalau mereka manggung. Ratusan ribuan orang nonton sampai desek-desekan. Wih, pokoknya heboh. Kalau yang bawah? Yang bawah ini tontonan anak-anak Bu. Disney kartun. Ada princess, ada Aladdin, ada Donald Duck, ada tuh yang hidungnya bisa panjang, ada Peter Pan. Itu anak kecil Bu. Tapi yang cewek-cewek mungkin juga suka princess-princess cantik, ya toh? Oke, semuanya betul. Gambar berikutnya, nih Bu Vera tunjukkan. 1, 2, 3. Kalau ini, kenal nggak sama gambar ini? Siapa dia? Superhero, idola, atau siapa? Orang yang sudah mau mati untuk kalian dan yang sangat menyayangi kalian. Oke, betul. Dia adalah Tuhan Yesus. Bu Vera mau tanya, sikap kita sama idola kita gimana? Wow, gaya mereka kita tiru. Mereka gunting rambut, kita tiru modelnya. Mereka cat rambutnya pakai merah hijau kuning, kita ikut-ikutan ngecat rambut hijau merah kuning. Terus kalau mereka bikin film, kita nonton semua film yang mereka bintangi. Bikin konser, kita carilah tiketnya mati-matian. Atau kita cari di YouTube semua konser mereka. Rasanya pagi, siang, sore, malam terbayang sama idola kita terus. Kemudian maunya kita cari tahu atau update berita tentang mereka di internet, di Facebook, atau di media apapun. Kita cari info tentang idola kita. Pokoknya idola is everything. Begitu toh anak-anak? Ya po ya. Nah, terus bacaan Alkitab tadi, khususnya ayat 15 dan ayat 16. Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Nah, Simon Petrus menjawab dengan mantap, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sekarang, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang sama pada kita. Menurut kita, siapakah Tuhan Yesus? Menurut adik-adik, Tuhan Yesus siapa? Cuma sebagai tokoh terkenal? Salah seorang nabi yang terkenal? Tuhannya orang Kristen? Yang gambarnya dibuat aksesoris atau hiasan? Dibuat lukisan? Atau kita malah tidak kenal sama Tuhan Yesus? Nah, padahal Tuhan Yesus, kalau kita bandingkan dengan idola kita, sangat jauh perbedaannya. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Sedangkan idola, mereka cuma manusia biasa. Atau bahkan yang superhero tadi cuma cerita fiktif. Kemudian Tuhan Yesus sudah mau memberikan nyawanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Kalau para idola kita, kenal sama kita aja enggak. Mustahil lah mereka mau ngasih sesuatu sama kita. Jangankan memberikan nyawa,
ngasih sesuatu, ya mana tahu orang nggak kenal sama kita. Ya toh, berarti perbandingan Tuhan Yesus dengan idola kita sangat jauh. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Mesias kita, penyelamat kita. Dia sudah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan dari dosa kita. Berarti kita ini adalah kepunyaannya Tuhan Yesus. Kita miliknya Tuhan Yesus. Kemudian, kalau kita adalah kepunyaan Tuhan Yesus, kita harus patuh, kita harus nurutnya sama Tuhan Yesus. Dan kita harus menjadikan Tuhan Yesus pimpinan dalam hidup kita. Dia yang menguasai hidup kita. Dia yang menentukan masa depan kita, yang menentukan jalan hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Menyatakan Yesus adalah penyelamat atau Mesias kita. Kalau kita sudah menyatakan Yesus adalah penyelamat kita, maka seluruh hidup kita harus mencerminkan anak Tuhan yang baik. Perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran-pikiran kita, ya seharusnya pikiran, perkataan, perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau anak Tuhan masih bohong, ya lucu. Kalau anak Tuhan masih mencuri, mencontek, ngomong yang tidak baik, mengucapkan kata-kata kotor, suka membantah, suka membentak-bentak orang tua, aduh, itu bukan anak Tuhan dan tidak mencerminkan Tuhan Yesus adalah Mesias kita. Jadi adik-adik, kita sudah punya Tuhan yang mau menyelamatkan hidup kita. Sebentar lagi kita juga akan memperingati Paskah. Kita mengenang kembali bahwa kita punya Tuhan yang mau mati untuk kita. Dan seharusnya kita menyerahkan hidup kita, melakukan perbuatan, mengatakan perkataan, memikirkan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita berdoa untuk menutup cerita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau menjadi penyelamat kami. Allah yang maha tinggi sudah mau menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Hidup kami sekarang adalah milik Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan jadikan anak Tuhan yang baik. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan, berkata-kata yang baik, memikirkan hal-hal yang indah, yang baik, sesuai dengan perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur untuk hari ini dan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Amin. Hebat ya Bu Aten, kita mempunyai Tuhan Yesus, jagoan kita, Penyelamat kita, jagoan kita. Karena itu kita terus bersyukur buat Tuhan Yesus yang menjadi jagoan kita. Ya kita sama-sama menyanyi, Yesus jagoanku. Oh
saatnya kita aktivitas. Anak-anak, tahu kan pelampung? Iya, pelampung itu dipakai di dalam air supaya orang itu mengapung. Nah, biasanya nih, kalau orang hampir tenggelam dan ada penyelamatan, dipakai pelampung untuk menyelamatkan orang yang hampir tenggelam itu. Hari ini pelampung akan menjadi simbol Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Yuk, kita mau buat frame foto dengan gambar pelampung. Tutorialnya nanti bisa anak-anak lihat ya di grup WA Komisi Anak GKI Pahlawan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita tutup mata kita, hati kita angkat kepada Tuhan. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat kehidupan kami yang sampai saat ini boleh kami nikmati. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh terus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi sekolah mereka. Biar Engkau yang memberkati pertumbuhan mereka. Berikan kepandaian kepada anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga dari anak-anak kami, biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupannya, mata pencaharian mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami GKI Pahlawan, di mana kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang memberkati setiap pemimpin kami Tuhan, Engkau yang selalu memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh, yang di dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, yang di dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi sekolah minggu depan, biarlah kami juga boleh terus punya kerinduan setiap anak-anak-Mu untuk terus mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa, kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.